Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Kiswati, guru SMP Negeri 6 Jombang. Kali ini materi yang kita pelajari adalah materi IPS kelas 8 semester genap dengan subtema pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Jangan lupa ya, kalian klik subscribe, like, dan komen. Pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Kita lihat pengertiannya. Pengertian pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan lainnya. Kita lihat perbedaan antara pajak dan retribusi. Berdasarkan pembeda yang pertama yaitu keputusan. Kalau pajak keputusan dari pemerintah pusat, sedangkan retribusi keputusan dari pemerintah daerah. Yang kedua tentang ketetapan. Kalau pajak ditetapkan diatur dengan undang-undang. Kalau retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga tentang pihak pemungut. Kalau pajak yaitu pemerintah pusat, sedangkan retribusi pemerintah daerah. Yang keempat tentang sifat pemungutan. Kalau pajak wajib yang dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak wajib. Yang kelima tentang imbalan atau jasa. Kalau pajak tidak mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung si pembayarnya. Sedangkan kalau retribusi, kalau kita membayar retribusi, kita akan mendapat imbalan atau jasa secara langsung. Yang keenam tentang perlakuan aturan. Kalau pajak, aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Kalau retribusi, aturan retribusi berlaku untuk daerah bersangkutan. Yang ketujuh tentang sumber pendapatan. Kalau pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat, sedangkan retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Bentuk pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional ada dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua, redistribusi horizontal. Ini merupakan transfer uang antar kelompok, yaitu dari satu kelompok ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal ini bersifat antar pribadi. Jaminan sosial merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya ketika dewasa, kepada orang sakit yang membayarnya ketika sehat, kepada pensiunan yang membayarnya ketika masih bekerja. Kita lihat program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa program. Yang pertama yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT untuk kebutuhan sehari-hari rakyat. Kemudian ada bantuan tunai bersyarat atau BLB atau program keluarga harapan atau PKH, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah atau BOS,
dan beasiswa untuk anak kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara gratis. Program yang kedua yaitu program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Tanggal 5 November 2007 ada peresmian program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan KUR yaitu UMKM akan terhindar dari kendala aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKF, karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang dari APBN sebesar 1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapannya adalah Bank Nasional mau memberi pinjaman ke UMKM sehingga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah terbantu menjadi wirausaha yang mandiri, serta membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Program yang ketiga yaitu pengembangan usaha atau industri kecil. Mengapa usaha kecil perlu dikembangkan? Alasannya yaitu yang pertama, karena usaha kecil menyerap tenaga kerja banyak, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, karena untuk pemerataan distribusi pembangunan. Yang ketiga, karena untuk pemerataan distribusi pendapatan. Upaya pemerintah yang dilakukan yaitu dengan penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. Ini merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Untuk program yang keempat yaitu pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CBR. Harapannya adalah golongan masyarakat bawah, buruh dan usaha-usaha bisa mendapat kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha saja. Pemerintah dan swasta melaksanakan tanggung jawab sosial berupa mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility atau CBR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil, menengah, dan koperasi. Program yang kelima adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Alternatifnya yang pertama subsidi, yaitu berupa potongan harga atau memberi tambahan modal kepada produsen. Misal, subsidi pupuk kepada petani supaya petani bisa menekan biaya produksi. Yang kedua, subsidi BBM kepada masyarakat menengah ke bawah supaya mereka bisa menekan beban biaya transportasi. Alternatif praktik yang kedua yaitu pengenaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya
dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Contoh pajak yang diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan merupakan pajak dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor, biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlakunya STNK. Yang ketiga, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Bu Kiswati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali, klik subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.